Ya, kalau kita tidak percaya kepada aparat hukum sendiri, ya jangan tinggal di Indonesia menurut saya. Kita harus percaya kepada lembaga negara. Kenapa tidak percaya dengan lembaga negara? Itu saya kembali. Pergi saja dari Indonesia. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Teddy Minahasa mendapat vonis penjara seumur hidup. Majelis Hakim menyatakan bahwa Teddy terbukti bersalah dalam kasus penyalahgunaan narkoba berupa sabu seberat 5 kg. Ialah ditangkapnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital karena melindungi bandar judi online. Dua jenderal kepercayaan Kapolri Listio Joshua divonis bersalah rekayasa kasus dan maling barang bukti narkoboy, serta lembaga yang dipimpin Ketua Relawan Pro Jokowi atau Projo jadi sarang mafia pelindung perputaran uang haram, dan rakyat dipaksa untuk percaya apapun yang dibuat dan diucapkan pemerintah dan aparat hukum. Apakah kelompok relawan Jokowi telah membeli negara ini dengan harga yang telah lunas dibayar tunai, hingga siapapun yang berbeda pendapat dengan mereka harus diusir? Mari kita ulas. Selamat datang di Opini Alvin. Sebagai warga negara yang lahir dan besar di Indonesia, punya orang tua dan nenek moyang yang sudah ribuan tahun turun-temurun menghuni bumi Nusantara ini, kita tentu prihatin masih ada orang-orang tertentu dan bahkan yang tercatat sebagai penyelenggara negara yang alergi dengan perbedaan pendapat, lalu ditanggapi dengan pernyataan ekstrim memerintahkan mereka yang tidak sependapat keluar dari negara Indonesia. Sikap dan cara pandang seperti ini seolah menempatkan diri dan kelompok mereka sendiri sebagai pemilik sertifikat negara yang bebas menentukan siapa saja yang bisa dan tidak bisa tinggal di negara ini. Masih segar dalam ingatan kita, ketika mantan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi yang sekarang menjadi Ketua Badan Ekonomi Negara, Luhut Binsar Panjaitan yang menanggapi aksi kritik publik dengan tagar Indonesia Gelap dengan menyuruh mereka yang menyuarakan tagar itu untuk keluar dari Indonesia. Luhut Binsar Panjaitan adalah orang kepercayaan Jokowi. Menurut politisi senior Pandana Baban, awal perseteruan antara Jokowi dan Yusuf Kala adalah masuknya Luhut Binsar Panjaitan dalam kabinet Jokowi. Menurut Pandana Baban, baik Yusuf Kala maupun Megawati tidak menginginkan Luhut Binsar Panjaitan dalam kabinet kala itu. Atau dalam kasus lain, Ketua Relawan Jokowi Mania atau Joman yang sekarang duduk sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenhaiser yang minta kepada orang-orang yang menyuarakan kritik dengan tagar kabur aja dulu untuk segera kabur ke luar negeri, dan kalau perlu tidak usah balik lagi. Kasus terbaru adalah Wakil Relawan Jokowi Mania atau Joman, Andi Aswan di depan layar kaca TV nasional, minta kepada orang-orang yang tidak percaya polisi untuk juga keluar dari Indonesia. Dari kelompok orang-orang yang disebutkan ini jelas berasal dari satu kubu, yaitu relawan dan orang-orang terdekat Jokowi. Jika ada orang lain dari kubu lain yang juga menyuarakan hal yang sama, silahkan ingatkan kami dengan menuliskan link berita di kolom komentar. Ada dua hal mendasar yang menjadi alasan, kenapa kata-kata tidak pantas yang dilontarkan kelompok pendukung Jokowi ini harus ditanggapi. Pertama, ada begitu banyak fakta di mana sebuah kebenaran terbongkar bukan karena kerja aparat negara, tetapi justru karena peran netizen dan media garis lurus, yaitu media yang tidak terafiliasi dengan pemerintah. Dalam kasus dua jenderal polisi, Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo dan Inspektur Jenderal Teddy Minahasa misalnya, kasus ini berlarut-larut dan hampir saja tidak terungkap jika bukan karena kawalan media dan jaksa di pengadilan. Polisi terbukti berusaha menutup-nutupi kasus, mengaburkan masalah agar kedua jenderal ini bisa dibebaskan. Teddy Minahasa adalah pria kelahiran Manado, 23 November 1970. Bulan Mei tahun 2022, ketika masih tercatat sebagai Kapolda Sumatera Barat, Teddy memerintahkan bawahannya menyisihkan barang bukti narkoboy untuk diperjualbelikan. Rencana menyisihkan barang bukti akhirnya sukses dilakukan anak buah Teddy Minahasa. Namun dalam perjalanannya, berkat laporan masyarakat, kasus ini akhirnya terbongkar. Dalam pemeriksaan awal, salah satu terdakwa mantan Kapolres Bukti Tinggi, mengakui bahwa dirinya menyisihkan barang bukti atas perintah Kapolda Teddy Minahasa. Namun Teddy Minahasa berkelit. Menurut Teddy, perintah itu hanya untuk melakukan undercover untuk menangkap bandar narkoboy yang lebih besar. Pada bulan Oktober 2022, Kapolri kemudian menerbitkan surat telegram mengangkat Teddy Minahasa jadi Kapolda Jawa Timur. Namun atas desakan publik melalui media, dan atas keteguhan jaksa dalam mendalami kasus, pengadilan akhirnya bisa membuktikan bahwa Teddy Minahasa mendapatkan keuntungan pribadi dari penjualan narkoboy tersebut. Alih-alih jadi Kapolda Jawa Timur sesuai rekomendasi Kapolri, Teddy Minahasa akhirnya dijebloskan ke penjara dengan vonis penjara seumur hidup. Kasus yang sama terjadi pada Inspektur Jenderal Ferdi Sambo.
Melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karopenmas, Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan, di Mabes Polri, Jakarta, Senin 11 November tahun 2022, polisi membenarkan bahwa telah terjadi penembakan kepada Brigpol Joshua yang dilakukan oleh teman polisi atas nama Barada Eliezer. Selama berbulan-bulan masyarakat percaya atas kasus ini. Media ramai-ramai menyalahkan Barada Eliezer hanya karena sumber berita utama berasal dari Mabes Polri. Sampai kemudian, atas kegigihan pengacara keluarga Brigadir Joshua dan atas kawalan media dan publik yang tidak percaya pada pemberitaan Mabes Polri, kasus ini akhirnya terbongkar. Bukan oleh Barada Eliezer, Ferdi Sambo justru terbukti sebagai otak menghilangkan nyawa Brigpol Joshua secara paksa. Jika kita menggunakan logika pendukung Jokowi bahwa siapapun yang tidak percaya polisi keluar dari Indonesia, maka sampai kapanpun kasus Sambo tidak akan terbongkar. Kasus ini hanyalah dua kasus besar yang melibatkan dua petinggi Polri yang menjadi viral dan terungkap di media. Ada begitu banyak kasus lain yang awalnya ditutupi polisi, namun di kemudian hari dapat terbongkar. Di lembaga negara, kementerian yang diharapkan dapat melindungi data negara dan data warga negara dari aksi pencurian para penjahat penipu online, Kementerian Komunikasi dan Informatika, justru menjadi sumber malapetaka. Selama dipimpin ketua relawan pro-Jokowi, 2 kali kementerian ini dibobol dan diretas. Bukan hanya itu, masih di bawah kepemimpinan Budi Ari, kementerian ini juga terbukti justru menjadi pelindung situs judi online. Lalu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada negara, apakah Budi Ari dihukum? Alih-alih dihukum, Budi Ari justru diangkat jadi menteri di lembaga yang baru, yaitu Menteri Koperasi, sebuah lembaga yang dipercaya oleh Prabowo sebagai pemasok utama dalam menyukseskan program unggulan pemerintah yaitu makanan bergizi gratis. Dan walaupun telah terbukti ratusan anak sekolah keracunan, program ini masih terus diberitakan dengan cara yang bombastis, dan pemberian fasilitas kepada Budi Ari makin ditingkatkan. Direncanakan, di semua desa akan dibentuk koperasi merah putih, dikendalikan oleh Budi Ari, dan masih tetap jadi pemasok utama bahan pangan program MBG. Di kasus lain, 2 kali lembaga negara menjadi dalang mengubah keputusan konstitusi untuk kepentingan anak-anak Jokowi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, MK di bawah pimpinan ipar Jokowi, Anwar Usman, mengubah syarat umur calon presiden dan wakil presiden menyesuaikan umur Gibran Rakabuming agar bisa lolos sebagai calon wakil presiden. Setahun berselang, Mahkamah Agung menyusul juga membuat keputusan nyeleneh mengubah syarat usia calon kepala daerah melalui putusan MA nomor 23 tahun 2024 yang diduga untuk memberi jalan bagi anak Jokowi yang lain, Kaesang untuk maju di Pilkada Jakarta. Dewan Perwakilan yang sejatinya adalah perwakilan rakyat yang diharapkan menjadi garda terdepan mengawal putusan konstitusi, justru menguatkan kedua putusan tersebut. DPR yang telah dikuasai koalisi Kim Plus yang menjadi motor kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres melakukan rapat kilat di Balik pada tanggal 21 Agustus 2024. 8 dari 9 fraksi selain PDIP setuju melakukan revisi Undang-Undang Pemilu, yang salah satu isinya adalah mengubah syarat minimal usia calon kepala daerah. Rakyat pun akhirnya benar-benar muak. Rakyat yang marah kemudian turun ke jalan. Mahasiswa yang berkolaborasi dengan buruh dan masyarakat sipil ramai-ramai mengadakan aksi pengadilan jalanan. Bukan tidak mungkin, jika DPR tidak mendengarkan suara rakyat, pelantikan Prabowo Gibran pada waktu itu bisa batal. DPR ketakutan. Para pendukung Prabowo Gibran takut, putusan DPR itu akan berpengaruh ke batalnya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Revisi Undang-Undang Pemilu Kada pun dibatalkan. Dari berbagai rentetan kasus ini, maka tidak salah kalau publik masih bertanya-tanya tentang kredibilitas dan independensi para penegak hukum dan lembaga di negara ini. Terlebih lagi sikap pimpinan dan pengambil kebijakan negara yang terkesan justru membela yang salah. Jika di negara lain sebuah lembaga gagal menjalankan tugas, maka pimpinan lembaga itu akan dievaluasi. Dalam kasus lain, di beberapa negara, pimpinan lembaga yang gagal memenuhi target dan menjadi sorotan publik akan mundur dan memberikan kesempatan kepada orang lain yang lebih kapabel. Tapi negeri kita, ketika ratusan oknum polisi menjadi pelopor kejahatan itu sendiri, Kapolri-nya tetap dipertahankan, dan bahkan sang Kapolri terlihat enggan mengundurkan diri. Mantan Menteri Kominfo yang gagal melindungi data warga, bukannya mundur, justru mencari pembenaran dan lalu oleh Presiden diangkat derajatnya makin tinggi, dengan mempercayakan nasib anak-anak sekolah, generasi penerus bangsa di tangannya. DPR yang sejatinya adalah penyambung lidah rakyat sesuai konstitusi, justru menempatkan diri jadi bawahan eksekutif. Lembaga DPR di bawah pemerintahan Prabowo hanya menjadi lembaga stempel yang akan mengesahkan apapun keputusan eksekutif tanpa evaluasi sama sekali. Dalam 7 bulan pemerintahan Prabowo, berbagai aksi demonstrasi besar-besaran telah dilakukan baik oleh mahasiswa maupun elemen sipil. Dan ini menjadi sebuah bukti bahwa rakyat tidak percaya sepenuhnya pada keputusan pemerintah, lembaga dan penegak hukum yang ada saat ini. Lalu wajarkah jika rakyat menyampaikan pendapat dan kritik?
Dan inilah yang menjadi alasan kedua, kenapa pernyataan-pernyataan para pendukung dan orang-orang terdekat Jokowi harus ditanggapi. Para pendiri bangsa kita telah sepakat bahwa negara yang mereka dirikan ini berbentuk negara demokrasi. Bukan monarki, oligarki ataupun teokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Keputusan para pendiri bangsa ini kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bentuk pemerintahan rakyat ini kemudian diatur oleh undang-undang, yaitu pemerintahan dijalankan melalui sistem perwakilan. Setiap warga negara berhak memilih wakilnya duduk di DPR. DPR akan menjalankan tugas dan amanat undang-undang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara. Sayangnya, DPR akhirnya salah memahami fungsi mereka. Anggota DPR lebih tunduk pada para pemilik partai ketimbang rakyat yang mereka wakili. Lalu apakah rakyat bisa bersuara menyampaikan kepentingan mereka sendiri yang tidak terakomodir oleh lembaga DPR? Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang dalam negara Republik Indonesia berhak untuk mengeluarkan pendapat, berhak untuk berkumpul dan berhak untuk berserikat, dan kesemuanya itu adalah bagian dari hak asasi setiap manusia. Maka jika ada sekelompok orang yang menyerang orang lain hanya karena tidak sependapat, patut dipertanyakan, dari kelompok manakah mereka sesungguhnya? Apakah mereka adalah juga orang-orang Indonesia yang taat dan tunduk pada hukum di Indonesia? Jika mereka berusaha membungkam orang-orang yang berpendapat, orang yang berserikat dan berkumpul, bukankah hal ini membuktikan bahwa justru merekalah yang tidak menghormati hukum di Indonesia? Ada sekelompok orang yang menyuarakan kritik, karena iklim usaha di Indonesia yang tidak berpihak pada generasi muda, yang menyebabkan angka pengangguran tinggi. Mereka lalu berpendapat dengan cara mereka sendiri, menggaungkan tagar kabur aja dulu dan tagar Indonesia gelap. Oleh pejabat pemerintah, justru diminta keluar dari Indonesia. Ada sekelompok orang yang berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat bahwa menurut analisa dan pendapat mereka, ijazah Jokowi palsu. Lalu ketika mereka menggunakan hak untuk melaporkan ke aparat negara untuk mendapatkan legitimasi hukum, Jokowi justru melakukan tindakan balasan dengan melaporkan balik orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia. Tindakan Jokowi melaporkan balik orang-orang yang menuding ijazahnya palsu tentu tidak bisa dibenarkan. Jokowi seharusnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, dengan membiarkan pengadilan mengadili dengan cara yang adil dan transparan. Jika kemudian pengadilan telah membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli, tetapi masih ada pihak yang terus mempersoalkan, maka wajar jika kemudian Jokowi melakukan upaya melaporkan balik. Sepanjang kasus ijazah Jokowi hanya berhenti di pihak kepolisian dan tidak ada upaya melakukan pembuktian yang adil dan transparan di pengadilan, maka jangan salahkan jika rakyat akan terus curiga. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, dan sekaligus adalah bagian dari orang-orang asli yang lahir dan dibesarkan di bumi Nusantara ini, akan terus bersuara jika masih ada sekelompok orang yang berpikir bahwa negeri ini milik kelompok mereka sendiri, dan lalu bertindak semena-mena sesuai sekehendak hati mereka.